Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya untuk mendatangkan maggot BSF dengan sangat mudah ya. Artinya tanpa kita harus berusaha payah memancing lalat untuk datang, maka lalat tersebut akan datang dengan sendirinya. Oke. Ini bisa kita lihat di sini. Ini merupakan ampas kelapa yang direndam atau dicampur dengan air. Ini rendamannya sudah sekitar 15 harian, teman-teman. Nah, setelah 15 hari, setelah saya buka, ternyata di sini banyak maggotnya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Ini maggot-maggot ini, dan di sini juga banyak di dalam ini, teman-teman. Ini maggot semua, teman-teman. Ini sudah teksturnya sudah berminyak karena mungkin sudah terfermentasi dengan sendirinya, teman-teman ya. Karena walaupun dicampur dengan air, ini sudah menjadi seperti minyak. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini dalam sini ini isinya adalah maggot. Nah, bagaimana saya mengatakan ini adalah maggot BSF? Ini merupakan maggot dari lalat BSF ya, teman-teman, bukan dari lalat yang kotor ataupun lalat hijau. Bagaimana kita bisa mengenalinya? Di sini kita bisa melihat dari ciri-ciri maggotnya, teman-teman. Nah, ini sudah kita ambil sedikit ya, teman-teman, maggot yang ada dalam ember tersebut. Nah, di sini kita bisa untuk mengecek ya, teman-teman, apakah maggot ini berasal dari lalat BSF atau lalat hitam atau juga lalat hijau. Nah, maka untuk melihatnya, untuk memastikannya, kita bisa membedakannya larva ini punya lalat BSF atau bukan dari bentuknya, teman-teman. Nah, larva dari lalat BSF dia mempunyai ukurannya ini sekitar 15 hari ya, teman-teman. Besarnya segini. Nah, dia juga mempunyai bentuk tubuh yang khas, teman-teman. Ada garis-garisnya. Nah, di sini bisa kita lihat garis-garisnya. Nah, berbeda dengan lalat yang hijau, larva lalat hijau atau larva lalat hitam, dia ukurannya tidak akan sebesar ini, teman-teman. Dia lebih kecil dari ini. Dan juga untuk larva dari lalat hijau atau lalat hitam, dia ujungnya cenderung lancip dan tidak mempunyai garis-garis seperti ini, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian atau maggot dari lalat BSF itu lebih menyukai tempat yang gelap, teman-teman. Tempat yang gelap, dan maggot ini kalau dari lalat BSF dia akan berada di dalam media, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini dia maggotnya masuk semua di dalam media, teman-teman. Ini semua isinya maggot ini, teman. Di sini maggot semua ini. Kemudian yang kedua, lalat hijau atau lalat hitam itu dia menyukai tempat yang berbau busuk, teman-teman, atau tempat kotor, sehingga itulah tempat yang biasa digunakan lalat hijau untuk bertelur. Berbeda dengan lalat BSF, dia menyukai tempat yang beraroma ataupun seperti ini, teman. Misalnya ini adalah ampas kelapa yang kemarin 15 hari yang lalu saya kasih air. Itu waktu itu saya gunakan untuk sebagai pakan maggot, teman-teman. Nah, kebetulan hari ini setelah saya cek ternyata banyak maggotnya, teman-teman. Nah, memang pada hari ke-7 atau hari ke-8 itu campuran dari ampas kelapa dan air ini itu menimbulkan aroma yang khas, teman-teman. Nah, aroma itulah yang disukai oleh lalat BSF, teman-teman. Dengan hanya mencampurkan ampas kelapa dan juga air dicampur, terus kita diamkan, ternyata di situ akan lalat
BSF itu akan datang sendiri dan bertelur di sini teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya, sekedar bagi info, karena saya juga baru pertama kali ini dan ternyata ada magotnya gitu. Jadi semoga info ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja. Salam pejuang FCR, salam CCL Farm.